Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa ala umurid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lihat lagi. Ibu majelis. Iya, campur sari. Muslimah al-hikmah dan Ahmad Mustaqim Sundir Ustazah. Ya, alhamdulillah, selamat datang marhaban. Kita lihat bersama-sama. Tarik nafas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi di hadapan-Mu bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah, dan saya menerima. Ya Rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan. Saya bersaksi sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah, dan saya telah menerima. Astaghfirullahaladzim. 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 Nawaitu an atlubal ilma bidayatul hidayah li ahsanil adabi zahiran wa batinan wa li ziyadati imanan wa qurban wa hubban lillahi wa li rasulillah fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat ta'lim bidayatul hidayah di rumahmu ini untuk memperbaiki adab zahir dan batin, meningkatkan iman, cinta dan kedekatan kepadamu ya Allah dan Rasulullah, fardu hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ila ruhi jami'al anbiya wal mursalin wal awliya. Seluruh wali-wali ya Allah, seluruh guru-guru kami, wabil khusus ila sayyidul awliya wa sayyidul ulama. Beliau adalah musannif pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Syekh Muhammad
bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tausi wa tarjimihi wa jami'i masyayikhina rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Juga untuk hadal majlis yang agung yang mulia ini, majlis di mana kita berharap bisa istiqomah sampai nanti ila yaumil qiyamah. Majlis muslimah al-hikmah ij'alna min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah. Dan ya Allah, kau mohon kirimkan segala kebaikan hadiah untuk ayah dan ibu kita semua, pasangan, anak-anak dan zuriat kita semua. Lana walahum waliridha illahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sampai halaman berapa? Apa materinya? Halaman ini kan saya 45. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terlalu gitu. Alhamdulillah. Beberapa ini wajah-wajah baru ya. Wajah baru dari sebelah. Oh iya, alhamdulillah. Ibu Prof sehat. Alhamdulillah. Jadi sudah selamatan ya? Iya, alhamdulillah. 45. Berarti tentang mengusap kepala sampun ya. Tata cara mengusap kepala sampun saat wudu. Sampun di tempat itu ya. Bu Ustaz, hari ini ada tema khusus. Kenapa melanjutkan gitu? Ya, jelas Pak. Bagian aja untuk menyambut jelas ini. Dzulhijjah. Oke. Kaitannya dengan ibadah kurban. Keutamaan Dzulhijjah. Keutamaan Dzulhijjah dari kitab kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Dzulhijjah kita bisa buka kitab Bidayah Ibnu Alaman. Tentang puasa Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzulhijjah adalah bulan di mana Allah paling senang diibadahi. Coba puasa. Halaman 120 tentang tata cara berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. 120 kitab Hidayah ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu tahun ada hari-hari yang menurut Allah itu memang nilainya berbeda. Yang puasa satu hari itu setara dengan puasa satu tahun. Bahkan kalau hari Arafah puasa satu hari sama dengan puasa 720 hari atau 2 tahun. Kenapa begitu? Ayo kita baca ya. Adapun hari-hari yang utama yang disunahkan untuk berpuasa sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu tahun ialah selain puasa Ramadan ya, nomor 1 hari Arafah untuk orang yang tidak melakukan ibadah haji. Catatan lagi nomor 35. Imam Muslim 120 sama kepagi halaman
Yang bawah kami baca. Catatan kaki nomor 35. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah. Inna syiyama Yawma Arafah yukaffiru dhunuba sanataini sanatun madiyatun wa sanatun atiyatun. Ulangi sama-sama. Inna syiyama yawma Arafah yukaffiru dhunuba sanataini sanatun madiyatun wa sanatun atiyatun. Silakan dibaca artinya dulu. Sesungguhnya puasa pada hari Arafah ketika para jamaah haji sedang wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, itu menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dengan kata lain bahwasanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 waktu malam, bukan 9 waktu Mekah, ya, bukan 9 waktu Mekah. Semua ibadah yang terkait dengan waktu mengikuti satuan waktu setempat, bukan satuan waktu di Mekah atau Madinah. Maka ketika kita tanggal 9 Dzulhijjah dan kita puasa, itu Allah mencatatnya sebagai puasa 2 tahun atau 720 hari. Kita imbangannya ya. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Berarti puasanya berapa hari itu? 36 hari. Maka sama Allah mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Puasanya berapa hari? 30. Lihat Arafah. Siapa tadi? Sungguh, ada sungguhnya. Inna syiyama Arafah. Sungguh puasa di hari Arafah atau 9 Dzulhijjah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu dianggap puasa semua, dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang dianggap puasa semua. Puasa 2 tahun, padahal cuma puasa 1 hari. Maka di hadis yang lain Rasulullah berkata begini, wailun liman hurrima, celaka sekali orang yang terhalang min khairati syahri Dzulhijjah, dari kebaikan di bulan Dzulhijjah, yaitu di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Dan diteruskan itu hadisnya itu, kebaikan di dalamnya terutama di hari Arafah tidak akan bisa dihitung bahkan oleh orang-orang yang pandai menghitung. Seperti tadi itu nggak kebayang begitu baiknya Allah. Puasanya itu cuma 1 hari, tapi setara dengan berapa tadi? 2 tahun. Maka celaka, nemen, celakanya kita masuk golongan orang yang sudah masuk neraka. Celaka kamu kalau dikasih kesempatan itu tapi tidak kita pakai gitu. Tidak kata Nabi, kamu kena celaka. Nabi kenapa berkata begitu? Ya karena Allah itu begitu sayang kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada umatnya Nabi Muhammad. Umur umatmu pendek Muhammad, badannya juga kecil-kecil. Maka kalau kekuatan ibadahnya juga lemah. Tidak seperti kuatnya ibadah para malaikat bisa sujud 200 tahun. Nabi-nabi Bani Israel itu kalau ibadah puluh-puluh bulan, tahunan, ratusan tahun gitu, karena umurnya memang panjang. Nabi Nuh aja 1000 umurnya. Umur kita 60, 70. Terus Allah itu saking sayangnya sama Nabi Muhammad. Gak apa-apa umurnya gak panjang, tapi pahala yang didapat umatmu bisa setara dengan mereka, bahkan lebih.
Maka yang masuk surga pertama kali nanti adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena poinnya memang banyak dari gini-gini. Maka Nabi yang tadi bersabda, celaka kamu mencilakoi kalau tidak kamu pakai kesempatan untuk dapat. Kenapa begitu? Karena bulan terbaik setelah Ramadan itu Dzulhijjah. Dzulhijjah terutama tanggal berapa? 1 sampai 10. Kayak Ramadan habis puasa 30 hari, habis itu hari raya Idul Fitri. Arafah juga begitu, tanggal 1 sampai 9 puasa, tanggal 10 Dzulhijjahnya hari raya Idul Adha. Bahkan Idul Adha itu sampai 4 hari loh hari rayanya. Idul Adha tanggal 10, hari Tasyrik 11, 12, 13. 4 hari kita haram puasa, disuruh makan daging. Maka kalau hari raya Idul Adha, kita sekaya apapun kalau dikasih daging kurban jangan ditolak. Daging kurban itu pemberian hadiah dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, berkat doa Nabi Ibrahim. Jangan ditolak, ada keberkahan di situ. Allah ingin memastikan semuanya pesta, semuanya hari raya, semuanya makan daging. Jadi tidak boleh ditolak. Tak boleh kita bilang kasihkan di sana aja, sudah kalau sudah punya, jangan terima. Nanti habis itu mau dikasihkan nggak apa-apa, tapi jangan ditolak. Itu adalah hadiah siapa tadi? Hadiah dari Allah. Kita lanjut ya. Jadi puasa dalam 1 tahun yang tertinggi derajatnya adalah setelah Ramadan adalah puasa Arafah. Lanjut balikkan hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, kita bahas itu. Yang ketiga, bukan 10 hari itu diganti 9 hari, karena hari 10-nya haram puasa. Yang ketiga, puasa apa yang tertinggi lagi dalam 1 tahun? 9 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Catatan kaki nomor 37 dibacakan. Jadi puasa berapa hari, Bu? 9. Kalau tadi kan cuma 1 hari. Ini enggak, ini 9. Untuk orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas kayak kita, waktu kita tinggal pendek. Sementara kalau hari kiamat itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka man qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-Qari'ah, dentuman, jedar. Mal-Qari'ah, apa itu dentuman ledakan? Wa ma adraka, tahukah engkau Muhammad Mal-Qari'ah, apa itu dentuman yang mengagetkan? Pada hari itu, yauma, pada hari itu, yakunu akan ada an-nasu manusia kal farashil mabthus, seperti rayap yang diterbangkan. Manusia wa takunul jibal, dan adanya gunung-gunung hari itu kala ainin, seperti kapas al-manfush yang ditiup. Gunung berhamburan, air laut meluap, dataran daratan pindah ke laut, tabrakan jedar, meteor jatuh, matahari tabrakan sama rembulan. Suasana begitu menegangkan. Apakah kita waktu itu bisa merasakan? Semua manusia merasakan, karena yang meninggal juga sudah dihidupkan untuk merasakan kegemparan dahsyatnya hari kiamat. Maka ketika kita dibangunkan di surat Yasin, gimana itu? Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Ya Allah. Gimana tadi awalnya tadi? Pada hari yauma yunfakhu, yauma pada hari itu yunfakhu di tiup. Fis sur, apa sur? Trompet. Malaikat Israfil meniup trompet. Maka minal ajdathi, manusia dari lubang-lubang kubur yang silur dibangkitkan. Lalu mereka berkata, mereka berkata, ya wailana, celaka
Memba'athana, siapa yang bangkitkan kami? Mimma marqadina, dari tidur panjang kami. Lalu sakta, berhenti sejenak. Allah jawab, hadza, inilah ma wa'adar rahman, yang telah dijanjikan oleh Zat yang Maha Rahman. Jadi kita waktu itu bangun semua, ikut merasakan yang seperti tadi. Jadi kiamat itu bukan milik orang di akhir zaman saja, tapi Al-Qari'ah itu milik dirasakan semua. Juga hari ketika yauma tad'u kullu nafsin dzati hamlin hamlaha, orang hamil melahirkan itu kan sakitnya. Kita pernah merasakan sakitnya melahirkan, mulus tak karu-karuan. Hari kiamat itu orang-orang yang hamil sampai tidak berasa kalau hamil, kalau melahirkan. Yang kullu dzati hamlin, pada hari itu ditaruh dzati hamlin, orang yang hamil, hamlaha, aku melahirkan, sampai tidak berasa sakit sama sekali. Saking kumpulnya melihat ya lautan ke daratan, daratan ke lautan, tabrakan manusia terbang kayak apa tadi? Raya, gunung-gunung ditiup kayak. Nah kalau kita tidak punya yang kayak gini, tabungan amal-amal selama kita hidup ini, ya celaka kita. Maka semua ibadah-ibadah itu kita fokusnya itu untuk entar, bukan untuk sekarang. Puasa-puasa gini 9 hari, jalanin, kita jalanin. Dan berat membayangkan kiamat yang begitu berat. Lalu setelah itu, ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah yang dikatakan oleh para utusan. Lalu kita mengalami semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika diguncangkan bumi seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya. Sudah lama tertanam di bumi, mbah-mbah sudah ribuan tahun, kan sekarang tahun 2000, itu tahun Masehi. Tahun sebelumnya ada tahun sebelum Masehi. Mereka-mereka yang sudah tertanam itu wa akhrajat, dan dikeluarin semua, dimuntahin semua oleh keluar semua. Wa qala al-insanu ma laha, berkata manusia, ada apa ini? Ada apa ini? Tapi kita kalau sudah belajar gini, kita nanti akan paham. Nanti kita akan lihat, ya manusia semua pada bingung. Kenapa nih? Kenapa nih? Orang kita menunggu hujan 2 hari 2 malam aja sudah, ada apa ini? Ada apa ini kok hujan? Terus lampu mati aja kita sudah, internet gak bisa kita sudah. Nah ini apa tadi? Bumi diguncang dan semua isinya dikeluarin. Maqala al-insanu mala yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kawan, yauma idzin, tiba-tiba pada hari itu bumi tuhadditsu, bercerita akhbaraha, tentang kisah-kisah yang terjadi di atas. Jadi bumi tempat kita berpijak itu bersaksi semua tentang apa yang sudah kita lakukan. Jadi nanti yang bersaksi itu bukan cuma tangan, anggota tubuh, bumi juga bersaksi. Tuhaditsu bi anna rabbaka awhana, sebab Tuhanmu telah mewahyukan itu kepada bumi. Jadi bumi itu bisa bicara. Sekarang disuruh Allah kamu diam ya. Buktinya bumi bisa bicara, ayat tadi. Buktinya lagi, bukankah Nabi Adam, manusia, terbuat dari tanah? Tanah yang diambil dari bumi. Bisa bicara nggak Nabi Adam? Bisa bicara. Memang bumi itu bisa bicara. Jadi kita kalau berbuat maksiat ini, bahwa dia nanti akan bersaksi. Ada CCTV yang ditanam Allah di bumi yang kita punya. Bi anna rabbaka awhana. Terus gimana? Bi anna rabbaka awhana. Yasudurun nasu ashtatan liyurul a'mala. Lalu manusia berbaris.
untuk menyaksikan seluruh amal mulai balik sampai kita meninggal. Dan sekarang kalau kita menyaksikan aja sudah merinding kalau lihat lihat screenshot percakapan kita di WA dengan seseorang mulai tahun berapa, itu aja, aku tahu centong ini ya, aku tahu ngomong gini ya, itu sudah segitu banyak. Dan itu semua nanti kita ada histori kita tentang YouTube apa yang kita lihat, HP kita pakai apa, kita jalan kemana, semua nanti di setel itu hari itu. Gimana tadi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat maka barang siapa ya'mal yang berlakukan kebaikan, khairan mithqala dzarrah, seberat atau sedikit aja. Ini sudah termasuk besar. Ngasih minum itu sudah termasuk besar. Berbuat kebaikan sedikit itu apa? Ya cuma meleleh, monggo, senyum gitu toh, itu sudah berbuat kebaikan. Maka dia akan melihat wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan siapa yang buat keburukan sedikit saja, dia akan melihat. Dan ada yang tersembunyi, meskipun tidak ada orang tahu. Jangan khawatir, kamera Allah 24 jam, bukan cuma di atas kamera Allah, di bumi dan di bawah kulit kita, ditanam di bawah kulit. Karena kulit ini nanti juga akan bersaksi. Maka kalau kasih kesempatan gini, kita dikasih bulan jalan di sini, kita kesempatan dipakai sebaik-baiknya. Puasa berapa tadi? 9. Dalilnya ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya ya. Ma min ayyamin ahabba ila Allah an yata'abbada lahu fiha min ashri dhil hijjah ya'dilu siyami kulli yawmin minha bisiyami sanatin wa qiyami kulli laylatin minha biqiyami laylatil qadr. Artinya, silakan Ustaz. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk digunakan ibadah kepadanya daripada 10 hari awal bulan Muharram. Oh, itu Dzulhijjah ya? Itu bukan Muharram tapi boleh diganti sanes Muharram tapi Dzulhijjah. Daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Puasa setiap hari dalam hari-hari tersebut sama dengan pahala puasa. Sebelahnya atasnya, sebelahnya bawa catat, bawa garis 1 tahun halaman 122. Selama 1 tahun salat pada tiap-tiap malam hari-hari tersebut sama dengan keutamaan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Berarti hampir sama dengan Ramadan. Malah ya, mamin ayamin, tidak ada hari-hari ahabba yang lebih disukai, dicintai ilallahi menurut Allah, ayyata'abbada untuk menyembah lahu baginya, min fiha di dalamnya, min ashri dzulhijjah, lebih daripada 10 hari Dzulhijjah. Maksudnya gimana? Allah itu pasti senang kalau kita itu beribadah, menyembah, taat apa saja yang kita lakukan untuk Allah, Allah itu pasti senang. Bukan untuk kita ya, tapi untuk siapa? Allah. Kepingin muring-muring tapi tidak muring-muring karena Allah melarang muring-muring, berarti tidak marah itu karena siapa? Allah. Kepingin komen tapi Allah melarang komen, terus kita tidak jadi komen, siapa yang melarang? Allah. Itu berarti berkata atau diam untuk Allah, bukan untuk
dirinya. Kan ada yang kita itu kepingin ngomong ya ngomong aja dulu kok, tapi orangnya kok gak ada mulai gak urus. Sing penting aku wis ngomong ke anak cedar. Lupa kalau anak itu diomongin kasar-kasar gitu akan membuat hatinya luka, dan itu doa bagi anak gitu. Lupa ibunya gak urus, bapaknya aku pegel be anakku. Udah anak melakukan kesalahan, kita ceramah panjang lebar, lupa bahwa maksiatnya anak itu juga kesalahan kita. Kemudian berarti kita tadi ngomel, yang kita bilang ceramah itu atas perintah diri sendiri atau atas perintah Allah? Diri sendiri. Diri sendiri. Tapi kita alasannya ini mama ini disuruh sama Allah. Gak boleh kalau anak kan sudah dibilangin, wajar. Padahal ngomong sama anak itu gak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lagi malah 2 menit, 3 menit. Tapi kita panjang-panjang dan dia gak mau dengar, dan kita lebih marah-marah lagi. Berarti kita saat kita kepingin ngomong panjang ke anak, kita diam. Karena Allah gak boleh ngomong karena emosi. Hasilnya nanti akan sama-sama kecewa. Nggak bisa dicabut karena sudah kandung keluar. Sebaliknya, saat kita kepingin diem, tapi padahal harusnya ditegur, ya tegur. Tapi aja tawa. Nah itu berarti ngomong atau diem karena Allah. Itu namanya ibadah. Tidak ada hari yang Allah paling senang ditaati, berbuat tapi karena taat kepada Allah. Lebih dari senangnya Allah kalau diibadahi tanggal 1 sampai 10. Hari gini nih kita ngaji, Allah senang, paling senang Allah kalau kita ngaji itu. Tapi kalau itu kita lakukan nanti di tanggal 1 sampai berapa? 10, Allah paling senang. Bahkan lebih senang daripada Ramadan. Ramadan itu syahrul ummati Muhammad, bulan umatnya Nabi Muhammad. Kalau ini Dzulhijjah itu bulan cinta kita kepada Allah. Lakukan buat Allah sampai harta disuruh ngorbanin. Untuk haji badal, korban, semua kan pakai duit tuh. Sama Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim, anak mahal namanya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sudah umur 100 baru dapat anak. Itu aja diminta Allah dikasih itu. Ini memang bulan cinta. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna a'tainaka kautsar. Sungguh aku sudah kasih banyak sama engkau. Kautsar itu nikmat yang banyak. Aku sudah kasih banyak kepadamu, kita. Kamu tidak pernah minta makan, kalau tak kasih makan. Kamu tidak pernah minta mata bisa lihat, matamu bisa lihat. Kamu tidak pernah minta saraf ini normal, saraf kita normal. Mau ngomong A, keluarnya ya A. Ada yang kepingin ngomong A, keluarnya I. Apa dia maunya ngomong A? Kita A ya A, B. Tapi kita tidak berterima kasih untuk itu. Kita punya rumah, kita punya teman, kita bisa taklim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh aku telah berikan kepadamu nikmat yang berlimpah. Kautsar itu berlebih-lebih. Fasholli li rabbika, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu. Bukan sholat karena ingin dipenuhi hajatmu, tapi sholatlah sebagai persembahan untuk Tuhan. Lalu wanhar, dan berkorban. Korbankan apa-apa yang kau cintai. Secara umum manusia itu paling cinta duit. Korbankan dirimu untuk siapa? Allah. Terus inna syani'aka huwal abtar. Sungguh engkau tidak akan terputus. Dia Muhammad al-abtar, bukan orang yang terputus. Nah, bulan Dzulhijjah itu karena bulan apa tadi? Pembuktian cinta dan berkorban untuk siapa? Allah. Maka Allah paling senang kalau kita berbuat tapi untuk Allah. Maka Allah membalasnya bagaimana kalau Allah itu senang? Karena Allah itu murah. Surga itu mahal,
ini karena kebaikan 1 sampai berapa tadi? 10. Maka Allah memberi ya, ya'dilu siyami kulli yaumin minha, menyeimbangi atau seimbang puasa setiap hari dari 10 hari itu 9 hari, bisyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 hari sama dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau kita 9 hari sama dengan berapa? 9 tahun. Plus tadi kalau 9 ditambah 1 tahun, berarti total 10 tahun. Kita umur 60, 10 tahunnya kita dianggap puasa. Tinggal berapa? 50. Kan yang sebelum balik nggak masuk. Jadi kalau kita kemudian mulai tahun ini puasa terus, kalau umur kita 60 dikurangi 15 bagi sisanya berapa ya? 45. Kita puasa 4 sampai 5 tahun. 5 Dzulhijjah kita mesti puasanya 9 hari, 9 hari, 9 hari. Agar seumur hidup kita dianggap apa tadi? Puasa. Itu kita diragati, kita niatkan. Karena untuk hari-hari yang serem seperti hari apa tadi? Kiamat, saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oke? 1 hari puasa setara dengan puasa berapa tadi? 1 tahun. Ini hadis dari Abu Hurairah. Kemudian wa qiyami kulli lailatin minha, dan salat malam di tiap malam dari malam 1 sampai 10 bi qiyami lailatul qadar, setara dengan qiyam di Lailatul Qadar. Padahal kalau Lailatul Qadar itu harus nyari dulu. Kita cegat kan? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Sing kapan Lailatul Qadar? Koyo ini betul-betul udan nih. Koyo selami. Enggak waktu itu aku gak bisa sembahyang, berarti wudu dan sebagainya. Kita masih apa tadi? Nyari. Ini sudah setara dengan malam Lailatul Qadar. Luar biasa bulan Dzulhijjah. Kenapa sih kok begitu itu? Ya karena beberapa peristiwa besar terjadi memang di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah, ya tanggal 1 diampuninya dosa Nabi Adam, tapi belum ditotal semua, belum diampuni semua total. Nanti tanggal 10 Muharram baru seluruh kulitnya Nabi Adam jadi berubah warna putih lagi, tadinya berbulu-bulu hitam karena dosa. Jadi oleh dosa itu terus kulit itu tadi oleh betul. Ya begitu ya. Terus hari kedua juga ada peristiwa lagi, yaitu peristiwa nomor 2, terdamparnya Nabi Yunus, selamat dari dikeluarkan, dimuntahin oleh ikan manusia Nuh. Dan kita tahu ya, itu keadaan yang sangat ghammi, sangat depresi, seperti di dalam perut ikan. Jadi itu pokoknya orang di dalam perut ikan. Nah ikannya ambil angin ke wangi ya belok gini. Kalau ikannya dia itu gerak-gerak, nggak makan, makannya hanya ikut ikan kecil-kecil yang dimakan ikan, ya tinggal gitu. Nggak kena matahari. Itu nggak bisa tidur. Gimana tidur kan yang ngambang-ngambang di dalam perut ikan. Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus tidak nyalain siapa-siapa, nyalain dirinya sendiri. Allah tolonglah, ya Allah, aku salah, aku zalim anfusana, wa illam taghfir lana, bukan itu, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau zalim Gusti, kalau zalim Gusti. Orang kalau sudah dalam keadaan stuck di pojok, tidak tahu harus ngapain, ruwet, masalah ruwet. Kau mencontohkan itu terus ngapain kita? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau. Sungguh Kau maha suci, saya yang kotor, saya yang kotor, saya yang salah, bukan anak saya. Sebenarnya kita ngapain itu? Miras, narkoba, hamil di luar nikah, ada yang tawuran, geng-geng, itu bukan salah anak saya yang salah. Apa tadi? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia terus begitu. Engkau bisa
didorong keluar dari gelapnya ikan atau gelapnya keadaan gitu. Dan ini dalil secara umum, berarti di tanggal 1 sampai 10 kita disuruh berbanyak apa? Puasa. 1. Puasa. Kenapa kok puasa? Karena puasa itu kunci dari semua amal baik. Itu di halaman 126. Puasa itu kunci dari semua amal baik kepada Allah. Terus apalagi puasa itu dasar dari semua ibadah. Karena puasa itu sabar. Dan dasarnya ibadah itu ya sabar. Puasa itu sabar. Kalau murid-murid ras itu pengen hibah kasih itu, pengen ngumplok-ngumplok ras itu harus sabar. Puasa itu sabar. Maka dasarnya semua ibadah itu sabar. Dan sabar itu ada dalam puasa. Apalagi kita banyak zikir. Zikirnya kalau Dzulhijjah itu bukan zikir sholawat atau istighfar. Zikirnya zikir la ilaha illallah. Bukunya walaupun 164. Buku nyawa ini kan buku kitab Bidayah ya. Buku nyawa itu yang buku nyawa yang terakhir gambar buku itu halaman 168. Ada 5 macam zikir Dzulhijjah yang itu dibaca semua nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam. Sudah ada zikir itu. Tapi rinci seperti itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa uzlah di Gunung Tur Sina 40 hari, mulai bulan Dzulqa'dah. Bulan gini nih, Nabi Musa diundang sama Allah, mau dikasih kitab Taurat itu dipanggil dulu ke Gunung Tur Sina. 30 hari Dzulqa'dah ini full 30 hari. Sama Allah ditambahin lagi tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah nanti. Genap berapa hari itu? 40. 30 Dzulqa'dah Salam ditambah 10 hari besar. Di total berapa hari Nabi Musa? 30 tambah 10 40. Nah, antara lain hasilnya Nabi Musa dikasih kitab Taurat, wahyu berupa kitab Taurat, sama dikasih Dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan ahadan samada, lam yattakhidh sahibatan wala walada. Dan seterusnya ada kok di buku nyawa itu. Di halaman berapa tadi Bun? 168. Itu nanti dibaca mulai tanggal 8 Juni. 8 Juni itu kita insya Allah sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Itu hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu. Berarti malam Sabtu kita mulai sahur, puasa sampai ngepol nanti hari raya Idul Adha. Terutama hari apa tadi? Arafah. Kalau bisa sih ibu-ibu ya jangan cuma 8-9, tapi tanggal 1 sampai 9. Kita tekadkan 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Insya Allah kita puasa genap berapa tadi? 9 agar tercatat seumur hidup kita apa? Puasa. Jadi puasanya mulai itu tiap habis sholat fardu yang biasanya punya wirid macam-macam, nanti itu dulu memuliakan Dzulhijjah dengan baca zikir itu tadi 5 macam. Yang terakhirnya itu hasbi Allah wa kafa, hasbi cukup bagiku Allah wa kafa, dan sudah cukup, nggak butuh lain. Sami Allahu liman da'a, Allah mendengar siapapun yang memanggilnya. Laisa wara Allahi muntaha, tidak ada yang sesempurna Allah. Sudah pol-polan sempurnanya Allah. Itu semua zikirnya cerita tentang siapa? Allah. Memang bulan cinta kepada Allah, bulan berkorban demi Allah. Itu bulan Dzulhijjah. Semangatnya Dzulhijjah itu begitu. Bukan bulan diri sendiri, tapi bulan apa? Jadi beda sama Ramadan ya. Kalau Ramadan itu syahrul Quran, banyakin baca
Al-Quran. Kalau bulan Dzulhijjah itu cinta kepada Allah. Tiga apa tadi? La ilaha illallah, dan macam-macam dari sifat-sifat Allah dalam la ilaha illallah. Terus apa lagi? Sedekah. Saat engkau kepingin nggak sedekah, justru sedekah. Saat engkau dimintain orang yang orangnya itu menggelok atau jauh aja. Ada kan orang gitu Bu? Ada. Senangnya lagi jauh, ratamu kayak ini. Ada yang jauh itu ngomongnya kayak biasa ada orang jauh itu ngomongnya oke. Dulu itu ya utang belum di sahur, tapi dia tidak punya malu, kemudian pinjam lagi. Kan kita pegel tuh ya gitu itu. Nah, saya pegel gitu, kasih. Karena ini Allah lagi, bukan buat dia ya Allah. Semakin saya pegel, nafsu saya pegel, saya justru kasih. Kau tahu gak ya Allah buat kau? Sebetulnya kalau nuruti hati saya ya Allah, pegel kau. Itu kasih sama Allah. Kasih, bukan nuruti karepe hati. Nih aku gak kasih hanya nih. Gitu itu ya mas. Jika era amatur subuh tambah ngerasan, tambah ngilang, yang gitu-gitu itu justru nih bulan Dzulhijjah harus kasih. Nanti efeknya pun besar banget untuk merejeki sifat-sifat sombong, sifat-sifat pamer itu bisa hilang. Karena itu bulan apa tadi? Dzulhijjah. Saat kita tidak kepingin berbuat baik, berbuatlah. Saat kita tidak kepingin berbuat untuk orang lain, berbuatlah untuk orang lain. Ngurusi awakku dhewe repot nih, ngurusi wong. Aja diganggu, aku lagi repot, gak apa-apa ganggu. Karena untuk siapa tadi? Allah, untuk Allah. Itu nafas dari 0 tanggal 1 sampai 9 10 Dzulhijjah. Jadi ngapain kalau sampai 10 terus gitu tadi. Berbuat baik saat kita pengen ngomong, menang. Saat kita pengen menang, ngomong. Saat kita pengen turun, melek. Saat pengen melek, turun gitu ya. Ada tak orang pengen melek terus turun? Ada. Jadi kepingin moco-moco ini kayaknya enak ini, turun. Nek kepingin turun, melek. Aduh, ngantuk aku bisa deh pakai ngaji lah ngantuk aku. Nah, melek. Nek dipakai baca WA, baca story, kan melek, turun. Jadi diwalik, bukan mengikuti keinginan sendiri, tapi keinginan siapa? Allah. Itu bulan Dzulhijjah. Ya. Soal kurban ya, kita sudah biasa kurban kan, insya Allah. Siapa yang wajib kurban? Ini semua kita yang wajib kurban. Hitungannya nyata ya, kita betul untuk nasib kita. Korban itu bukan orang kaya. Korban itu orang sekarang ya. Siapa yang hari itu punya dana, baik cash maupun berupa benda, yang cukup untuk membeli satu hewan kurban. Satu hewan kurban itu kalau sekarang berapa? 3,5. Kalau sapi 1/7 ya. Berarti siapa yang hari itu punya dana 3,5 atau barang senilai 3,5, maka hitungannya dia sudah wajib kurban. Nah kalau duit segitu mungkin ada yang nggak punya cash, tapi udah cincin, anting, gelang dipakai, tapi kan nggak wajib pakai ini, nggak wajib kan pakai. Tapi kalau korban kan hukumnya jatuhnya wajib tadi. Kecuali kalau punya sepeda motor cuma satu, tunggu yojo karena itu kaki ya. Aku korban total sepeda motor jangan ya. Atau sepeda motornya anaknya, ya jangan mau punyanya anak gitu dia dipakai sekolah. Yang barang-barang milik kita di kelompok nemu apa alih-alih podol, anteng-anteng podol, pokoknya apa-apa yang bisa dijual. Karena kata Nabi itu tadi, siapa yang punya keluasan itu berarti punya itu tadi ya, dan dia tidak mau berkorban, maka kata Nabi, matilah dia sebagai Yahudian atau Nasranian, insyaAllah. Terserah dia mau meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi Nabi tidak mau mengakui sebagai orang Islam karena tidak mau korban. Dulu kita mungkin menganggap
korban ke Pak Haji sing sugih-sugih. Nek aku iki bagian nerima kupon kok bagian dikei delok sekarang. Dibalik itu korban tidak gitu. Korban itu kita yang korban. Nanti kita dapat juga. Kita dapat sepertiga kan? Sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk dibagi kepada fakir miskin, sepertiga untuk umum, yang untuk orang kaya-kaya juga. Nah, yang untuk orang kaya-kaya itu kita boleh dapat. Kalau kita dapat sepertiga nggak kita ambil semua boleh. Tapi jangan sampai dia apa tadi ditolak. Itu kira-kira. Tentang akikoh, saya belum akikoh, saya akikoh atau korban? Ya korban. Akikoh itu yang bagi sampai dia balik. Kesunahan muakkadnya itu setelah sampai dia balik. Wajib bagi orang tuanya sunnah muakkadah. Nanti setelah dia balik, itu kita sebagai orang tua tidak wajib lagi. Dia mengakikoi dirinya sendiri. Kalau sudah umur 40, apa malah 40? Akikoh itu penebusan kepada Allah seperti anak dari 40 itu bukan akikoh tapi apa? Kurban, bukan akikoh. Perintahnya tadi adalah kurban. Ada lagi pertanyaan? Wonten pertanyaan silakan. Ibu IGO apa kabar? Bu Endang pun Ibu Endang. Bidang izin. Izin. Oke, silakan Bu. Mungkin ini agak kalau kan Agak apa Bu? Agak sedikit kembali ke awal. Ke awal. Panjenengan ngendikan kita mengikuti waktu negara setempat tadi. Puasa apa itu? Dari Ngileres ya alhamdulillah. ini pengalaman saya perlu penegasan ini. Kalau sedang hidup di negara yang mataharinya lama atau tidak ada matahari, itu apa boleh dia mengkiblatkan waktunya ke negara sendiri atau negara Arab sana? Negara terdekat. Oh terdekat. Terdekat. Atau Untuk waktu sholat ya. waktu sholat dan puasa dan Waktu sholat dan puasa. Jadi ngikuti negara yang terdekat. Boleh. untuk Barang jumrah. Dalam jumlah itu mabitnya, bolehkah kita itu membawa sebagian kerikil dari Indonesia? Kan syaratnya itu mabit itu berhenti dan mengambil kerikil. Tidak ada jumlah sekian ya. Itu paruh nomor. Betul, kerikilnya di sana bukan di sini. Sejumlah 70 itu. Lebih juga boleh. Pokoknya dipakai kelipar itu kan 7. Lebih ya tidak apa-apa, tapi nanti dikembalikan. Kan tidak boleh bawa barang-barang dari tanah haram. Ya, dari Indonesia sudah bawa. Loh, jangan memudahkan. Betulan saat kerikilnya harus kerikil sana. Semua ya. Ada yang memberitahukan itu syarat saja, tidak harus semua kerikil kan teman. Oh, kerikil dari sana aja mau nggak upload cuma segitu ya, dan tidak berat kok, kan sudah ada kerikilnya banyak. Dan pasti kita nanti ada waktu lama di kerikil-kerikil itu, bambung di situ, mabit, nginep di situ ya, beratap langit, beralas kerikil ya. Nggih, sami-sami ya Bu. Ada yang berangkat kan jamaah Al-Hikmah? Nonton yang berangkat haji. Ada tuh. Nurul Iman sini. Oh iya, Nurul Iman. Okay. Nurul Iman nonton yang kan berangkat tahun ini? Enggak ada. Oh, betul nggih. Oh, oke. Sama. Wonten Mbak Sri. Siapa? Oh, bro nih. Apa aku? Oke. Oh, ada satu. Kita doakan yang berangkat ya, yang berangkat semoga diberi kelancaran, hajinya mabrur, dan semua kita juga nanti dapat kesempatan ya Allah. Kalau udah haji ya badal atau apa tadi, kurban. Jangan sampai hari itu kita tidak ngeluarin apa-apa. Terutama tanggal berapa tadi? 10. Sedekah kurban itu ya
yang patungan untuk beli apa, beli kambing gitu, tapi itu statusnya sedekah, bukan kurban. Itu bisa dilakukan tanggal 10. Untuk beliau yang haji, Bu, siapa tadi, Bu? Roni namanya siapa? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah agar lisan ini, anggota tubuh ini, kami semuanya ya Allah senantiasa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki cara kami menyembah-Mu ya Allah, cara kami mentaati-Mu ya Allah, dan jadikan kami hamba-Mu yang ridho dengan segala ketetapan-Mu, bersyukur dengan segala nikmat-Mu, sabar dengan segala musibah dari, sabar untuk tidak mengeluh, sabar untuk tidak berbuat maksiat, dan sabar untuk tetap berprasangka baik bahwa pertolongan dari-Mu akan segera datang. Allahumma ya Allah, kami percaya sepenuhnya Engkau adalah Zat yang maha pintar, maha baik, maha adil, maha bijaksana, maha mengerti bagaimana harus memberikan sesuatu untuk kebaikan kami. Maka dengan semua yang terjadi pada diri kami saat ini, sehat atau sakit, punya atau tidak, bagaimanapun keadaan anak-anak kami sudah ketemu jodohnya atau belum, kami sudah bercucu atau belum, anak-anak kami banyak anak atau tidak, anak-anak kami kuliahnya sudah lulus atau belum, diterima dimanapun, keadaan keluarganya bagaimanapun, sungguh ya Allah, kami sudah ridho. Ini ketetapan untuk kami saat ini. Jadikan hati kami ridho, lalu jadikan kami pandai mensyukurinya dan memperbaikinya. Jadikan kami orang tua yang tidak banyak menuntut, jadikan kami orang tua yang banyak mendoakan, banyak tirakat, banyak ikhlas berdoa untuk anak-anak kami. Jadikan kami sebagai orang tua yang tidak banyak mengeluh tentang anak-anak. Jadikan kami orang tua yang banyak bersyukur dengan anak-anak kami. Allahumma rabbana awsi'ana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana wa dhurriyyatina. Lalu perbaiki kami dan seluruh anak keturunan kami. Sungguh umur kami tidak lagi muda ya Allah, maka kami bertaubat kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan masih diberi umur di Dzulqa'dah ini. Beri kami kesempatan agar dapat Dzulhijjah ya Allah, dapat Dzulhijjah ya Allah. Kami akan bayar segala kekurangan-kekurangan kami di masa lalu. Kami ingin menghabiskannya dengan puasa, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka ridhoi kami, izinkan kami. Mohon ya Allah, beri kami waktu dan kesempatan berkhidmat kepadamu sebaik-baiknya di bulan Dzulhijjah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nurul Iman, terima kasih banyak. Selamat menjemput bulan apa? Dzulhijjah ya. Itu tadi ada tulisan menerima korban dan sebagainya. Terima kasih. Kita baca sholawat badar tadi sudah tibbil qulub ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa
Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, untuk menyambut 1 sampai 9 Dzulhijjah, insyaallah di adjustment juga ada santri Husnul Khotimah. Ibu yang ingin mondok 9 hari biar bisa puasa, biar bisa ibadah maksimal selama 9 hari. Mulai tanggal 8 sampai 16 Juli kita buka pendaftaran khusus ibu-ibu. Tapi kapasitasnya tidak banyak, cuma 12 orang. Ya. Dipilih, dites berarti kalau Siapa cepat dia dapat. Ya. Jadi acaranya itu banyak nanti ya, ibadah-ibadah tiap hari ngaji sama Umi 1 kitab itu tiap sore. Juga ada materi tarjih, bicara, menerjemahkan surat-surat pendek, ya. Kalau kita sampai terjemahnya kita pelajari. Kemudian yang sudah bisa baca Quran berarti tadarus, menghatamkan berapa kali selama 1 sampai 9. Yang masih punya kodok berarti ditarjat kodok berapa ribu selama 9 hari gitu. Tergantung tiap orang ini dia bikin program apa. Biayanya berapa nih? Nggak banyak kok. Untuk itu per harinya itu sekitar 100 untuk biaya makan, fasilitas sama materi. Ya. Jadi materinya itu 50 untuk materi yang dikasih ya, kitab dan sebagainya itu. Kemudian makan itu 10.000 sama 15.000, 25.000. Sewa kak matrasnya kan tebel-tebel gini kan, soalnya sudah berumur, nggak bisa kalau matras tipis, maka kita sewakan matras yang tebel-tebel. Tuh sewa matras, air, listrik dan sebagainya itu 25.000. Jadi totalnya berapa tadi? 100. Lebih murah daripada nginep di Red Doors yang nggak ada ngajinya, nggak ada makannya. Ini sudah termasuk iftar, sahur sama takjil. Ini makannya 3, sahur, takjil sama buka puasa. Insyaallah gitu. 9 hari. Yes, itu tadi biar kita maksimal ibadahnya di bulan Dzulhijjah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua buka. Terima kasih. Sama-sama Nurul Iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.